Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita satu di dalam doa untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang penuh kasih dan sayang, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu hingga detik ini, hingga hari ini. Engkau terus membimbing, memelihara dan melindungi kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah peribadatan kami ini, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang kekasih. Saya sangat berharap bahwa kita semua dalam kondisi yang sehat dan tetap dalam pengharapan kita. Tetap bersukacita, tetap hidup memuliakan Tuhan. Baik, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang hari ini terambil di dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 13 sampai 37. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakannya buat kita semuanya, tetapi saya hanya membaca ayat 13 sampai ayat 15 saja. Selanjutnya Bapak Ibu silakan membaca ayat-ayat berikutnya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Para pegawai raja berkata kepada raja, terserah kepada tuanku raja, hamba-hambamu ini siap. Tema kita pagi hari ini adalah bersatu menghadapi persoalan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada istilah yang akhir-akhir ini muncul di tengah-tengah masyarakat. Antara lain dikatakan, bersatu kita lemah, bercerai kita kuat. Bersatu kita lemah, bercerai kita kuat. Dalam arti bahwa kalau kita berkumpul itu adalah bahaya besar. Akan memudahkan COVID-19 menyebar. Dan itu adalah persoalan. Tapi sebaliknya, kalau kita bercerai dalam arti bahwa kita tidak kumpul-kumpul, kita berdiam di rumah kita masing-masing, maka kita akan kuat dan kita dapat memutus penyebaran COVID-19. Itu yang dimaksudkan. Namun kita perlu tetap bersatu menghadapi persoalan bangsa kita. Kita harus tetap memegang satu prinsip bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mari kita tetap bersatu dalam menghadapi persoalan yang sedang kita hadapi. Walaupun kita menghindarkan diri dari berkumpul-kumpul. Mari kita tetap bersama-sama untuk terus membangun kesatuan itu. Menghadapi persoalan bangsa kita yang sungguh dahsyat pada hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada persoalan bangsa yang sedang terjadi dalam pembacaan kita tadi. Bahwa Absalom sedang melakukan satu kudeta. Absalom sedang melakukan satu pemberontakan. Dia telah menyusun rencana-rencana untuk dia bisa bagaimana melakukan kudeta itu. Bagaimana dia bisa mengambil alih kerajaan itu dari tangan ayahnya. Kalau kita lihat di
perikop sebelumnya. Sangat jelas di sana kita melihat mulai dari ayat yang kedua dan seterusnya. Kita melihat bahwa sungguh Absalom ini mulai berusaha mempengaruhi banyak orang Israel. Mereka mendatangi dan atau mengutus orang-orangnya. Absalom mengutus orang-orangnya kepada suku-suku Israel. Dan di sana dia mempengaruhi orang-orang Israel. Sehingga mereka akan menyerahkan persoalannya kepada Absalom. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita baca di dalam 2 Samuel 15 ayat 10 dikatakan demikian. Dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Ini maklumat Absalom kepada seluruh orang Israel yang sudah dia pengaruhi, bahwa dia menginginkan ketika sangkakala berbunyi, semua orang Israel akan berkata bahwa Absalom sudah menjadi raja. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang diinginkan oleh Absalom. Kita tahu bersama bahwa Absalom itu sebenarnya juga adalah ODP. Bukan orang dalam pengawasan, tetapi orang dalam pencarian. Dia adalah seorang pelarian, bertahun-tahun dia melarikan diri. Pergi dari istana, tidak tinggal di istana karena memang dia takut dengan apa yang dia hadapi. Waktu itu Absalom habis membunuh kakaknya sendiri, yang memang lain ibu, tapi ayah yang sama, yaitu ayahnya Daud. Absalom membunuh kakaknya Amnon. Bisa kita baca di dalam 2 Samuel 13 ayat 28 dan 29. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian, perhatikan apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa. Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Dan akhirnya mereka membunuh Amnon. Itulah yang dilakukan oleh Absalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dia tega untuk membunuh kakaknya sendiri dan akhirnya menjadi ODP, orang dalam pelarian. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya dari pembacaan kita tadi bahwa berita yang diterima oleh Daud bahwa hati orang-orang Israel telah condong kepada Absalom. Kenapa? Karena memang mereka telah dipengaruhi, mereka telah didatangi, mereka telah diberikan kabar bahwa Absalom siap menampung segala persoalan mereka. Absalom siap untuk memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan mereka. Dan justru sebaliknya dia memfitnah ayahnya sendiri dan semua pegawai-pegawai di dalam istana, bahwa kalau mereka masuk di dalam istana, maka mereka tidak akan mendapatkan solusi dari persoalan yang mereka hadapi. Tapi sebaliknya, Absalom akan memberikan hal itu. Itulah yang terjadi sehingga hati orang-orang Israel berbalik kepada Absalom. Mereka akhirnya memilih memihak kepada Absalom. Dan sungguh-sungguh Absalom telah memenangkan hati orang-orang Israel. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada ancaman atau bahaya yang besar yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah kerajaan Daud, bahwa ada perang saudara yang akan terjadi.
Dan ini merupakan satu persoalan bangsa yang begitu besar. Satu persoalan yang akan dihadapi oleh Daud bersama dengan orang-orang Israel. Dan bahkan mereka adalah saudara bersaudara, umat Tuhan sendiri akan berperang, akan berhadap-hadapan, akan saling bunuh-membunuh. Dan ini merupakan satu persoalan yang begitu besar. Persoalan bangsa yang sungguh memprihatinkan. Sehingga akhirnya Absalom mengambil satu langkah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa bayangkan bahwa orang sekelas Daud juga menghadapi persoalan di dalam hidupnya. Bahkan persoalan ini ternyata datang dari keluarganya sendiri. Datang dari anak yang dia kasihi sendiri. Dan sungguh-sungguh Daud sangat merasa prihatin dengan persoalan ini. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara bahwa Daud adalah seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Daud adalah seorang yang sungguh selalu bergumul dengan Tuhan. Yang selalu bertanya kepada Tuhan ketika dia ingin melakukan sesuatu. Dia berdoa kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan petunjuk dan Daud melakukan hal itu. Tapi ternyata dia menghadapi persoalan dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sadari bahwa bangsa kita, termasuk kita di dalamnya, sedang menghadapi persoalan. Dan persoalan ini saya mau katakan adalah persoalan kita bersama. Persoalan masyarakat, bangsa Indonesia. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua, jangan takut. Jangan khawatir, jangan kita panik. Karena persoalan ini pasti akan berakhir. Persoalan ini pasti akan berlalu. Dan kita akan menghadapi lembaran baru, yaitu kehidupan yang lebih baik setelah persoalan ini berakhir. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat dalam pembacaan tadi bahwa ada dukungan-dukungan yang terjadi dari berbagai pihak. Ada dukungan kepada pemerintah. Ada dukungan kepada apa yang dikatakan oleh Raja Daud. Saya bacakan ulang di dalam ayat 14 tentang apa yang dikatakan oleh Raja Daud. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu memberikan dukungan kepada pemerintah bahwa apa yang diperintahkan, apa yang dimaklumkan oleh pemerintah, kita sebagai rakyat, kita sebagai bangsa harus siap untuk mendukung dan menjalani apapun itu. Karena kita percaya bahwa pemerintah adalah wakil Allah di dunia ini. Bahwa apa yang diputuskan oleh pemerintah adalah keputusan yang terbaik untuk kita masyarakat jalani bersama-sama. Perintah itu adalah mengamankan diri. Perintah itu adalah memang mereka harus melarikan diri supaya mereka aman dari bahaya itu. Supaya mereka aman dari persoalan besar yang akan terjadi. Supaya mereka terhindar dari perang saudara yang sedang mengancam mereka. Sehingga memang diperintahkan bahwa baiklah bangsa ini pergi meninggalkan Yerusalem. Pergi untuk mengamankan diri. Dan mereka akhirnya melakukan hal itu. Di dalam 2 Samuel 8 dan 10 kita tahu bersama bahwa Daud itu adalah seorang yang handal, seorang yang jago dalam berperang, seorang raja yang begitu hebat. Bahkan sebelum dia menjadi raja pun dia adalah seorang prajurit yang sungguh-sungguh diandalkan sampai dia mengalahkan Goliat. Nah, di dalam pasal 8 dan pasal 10 2 Samuel kita melihat di sana bahwa Daud mengalahkan banyak bangsa. Dia mengalahkan orang Filistin,
orang Moab, orang Edom, orang Amon, orang Aram, dan bangsa-bangsa yang lain dia kalahkan. Itu membuktikan bahwa ternyata Daud ini adalah seorang yang begitu pandai untuk berperang. Seorang yang begitu hebat. Bahkan pernah dikatakan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Membuktikan bahwa ternyata Daud ini adalah seorang yang tidak bisa diremehkan. Seorang yang selalu berhasil ketika dia menghadapi peperangan. Tetapi kenapa dia memerintahkan untuk melarikan diri ketika akan menghadapi pasukan Absalom atau pasukan anaknya? Tentu ada beberapa alasan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Alasannya adalah antara lain bahwa Daud sangat mengasihi Absalom anaknya. Kalau kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 18 bagian terakhir dan pasal 19 bagian awal, di sana kita melihat bagaimana Raja Daud memerintahkan bahwa ketika orang Israel sedang berperang, bahwa mereka ketika berhadapan di padang gurun, dia memerintahkan kepada Yoab dan juga pemimpin pasukan yang lain bahwa supaya jangan membunuh Absalom. Supaya mereka memperlakukan Absalom dengan ramah. Karena apa? Karena Daud sangat mengasihi Absalom walaupun anaknya itu mencoba untuk mengkhianati, mencoba untuk melawan dia. Bahkan juga dikatakan bahwa ketika dia mengetahui bahwa Absalom telah mati, dia 2 kali kita melihat di dalam pasal 18 akhir dan pasal 19 awal, bahwa dia meratapi anaknya. Dia sungguh merasa kehilangan anak yang dia kasihi. Dan dia sungguh-sungguh membuktikan bahwa dia sangat mengasihi anaknya. Itu alasan kenapa Raja Daud menghindar dari peperangan itu. Bukan karena dia tidak mampu. Bukan karena dia akan kalah. Karena memang dia sudah mumpuni. Dia sudah terbukti bahwa dia begitu hebat di dalam berperang. Tetapi karena alasan itu, bahwa dia mengasihi anaknya, dia tidak ingin terjadi pembunuhan terhadap anaknya. Alasan yang kedua adalah dia menghindari perang saudara. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang akan terjadi adalah ketika Daud dan juga orang-orang Israel yang masih setia kepadanya tetap tinggal di Yerusalem, mereka akan menghadapi perang saudara. Mereka akan berhadapan dengan sesama mereka sendiri, umat Tuhan. Saling berhadap-hadapan saudara dengan saudara, keluarga dengan keluarga. Orang-orang yang selama ini mereka saling mengasihi, mereka saling mengenal. Dan itulah yang dihindari oleh Raja Daud. Alasan yang berikutnya adalah kekacauan. Kita melihat di bagian terakhir tadi dikatakan bahwa dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Raja Daud sungguh memahami tentang akibat dari peperangan. Bahwa ketika perang terjadi dan akan berdampak sangat luar biasa. Akan terjadi kekacauan, akan terjadi kehancuran, akan terjadi pemusnahan dan segala sesuatu berantakan. Demikianlah bahwa Daud tidak menginginkan bahwa kota Yerusalem akan hancur karena perang saudara. Kota Yerusalem akan porak-poranda karena terjadi peperangan sesama mereka. Sehingga alasan-alasan itulah yang membuat Raja Daud harus melarikan diri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak dukungan yang datang kepada Raja Daud. Artinya bahwa ada banyak dukungan yang mendukung pemerintahan yang sah waktu itu. Ada beberapa dukungan. Yang pertama adalah dari pegawai. Kalau kita lihat di dalam ayat 15 dikatakan, para pegawai raja berkata kepada raja, terserah kepada tuanku raja, hamba-hambamu ini siap. Para pegawai raja ini mendukung apa yang dikatakan oleh Raja Daud.
bahwa ketika mereka diminta untuk melarikan diri, mereka siap untuk melakukan hal itu. Mereka mendukung apa yang dikatakan oleh raja, bukan menentangnya. Karena mereka sangat menghormati rajanya. Itulah bukti seorang rakyat, seorang pegawai yang loyal, seorang pegawai yang tahu diri, seorang pegawai yang sungguh-sungguh setia kepada pimpinannya. Bahwa mereka mendukung apapun yang diperintahkan atau yang dimaklumkan oleh pemerintah. Bahkan kita melihat di ayat-ayat selanjutnya, rakyat pun melakukan hal yang sama. Ratusan rakyat mereka mendukung apa yang dikatakan oleh Raja Daud. Mereka ikut serta dalam rombongan pelarian itu. Mereka ini adalah orang-orang yang masih setia, yang tidak terpengaruh kepada bujukan daripada Absalom. Mereka mau mengikut raja. Lalu yang berikutnya, ada dukungan dari bangsa yang lain. Ya. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-18, saya bacakan karena belum kita baca tadi. Sedang semua pegawainya berjalan melewatinya, juga semua orang Kreti dan semua orang Pleti, juga semua orang Gad, 600 orang banyaknya yang mengiringi dia sejak dari Gad berjalan melewati raja. Siapakah orang-orang ini? Orang Kreti, orang Pleti, orang Gad? Dari mana asal mereka? Perlu kita tahu bersama bahwa orang-orang ini sebenarnya adalah orang-orang Filistin. Orang-orang yang pernah dikalahkan oleh Raja Daud. Dan mereka akhirnya setia mengiring Daud. Mereka adalah orang-orang yang selalu ingin mengawal Daud. Mereka adalah orang-orang yang mau berpihak kepada Daud. Dan mereka juga mengambil keputusan mendukung apa yang dikatakan Daud waktu itu. Bahwa mereka ikut dalam rombongan pelarian itu. Lalu yang lain Bapak Ibu Saudara, ada dukungan yang datang dari tokoh agama. Ini luar biasa. Tokoh agama tetap berpihak kepada rajanya, tetap berpihak kepada pemerintahannya. Beberapa hari yang lalu saya melihat di televisi bahwa di salah satu negara yang juga terdampak COVID-19, pemerintah menuntut tokoh-tokoh agama di negara tersebut. Karena mereka melangkahi batas-batas yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu artinya bahwa mereka tidak mendukung program pemerintah. Mereka sewenang-wenang. Mereka menganggap bahwa mereka punya massa yang banyak. Mereka menganggap bahwa mereka sama dengan pemerintah. Sehingga mereka melewati batasan-batasan itu. Dan akhirnya bahwa pemerintah menuntut mereka. Ini hal yang sangat miris. Ini hal yang sangat menyedihkan Bapak Ibu Saudara. Tokoh-tokoh agama tidak mendukung pemerintahan. Tetapi kita melihat di dalam ayat pembacaan kita bahwa ada tokoh-tokoh agama, yaitu Sadok dan Abiatar yang merupakan imam di Yerusalem, juga ikut mendukung. Coba kita baca di dalam ayat 24 dan 25. Dikatakan di sana, dan lihat juga Sadok ada di sana beserta semua orang Lewi pengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu. Juga Abiatar ikut datang sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. Sadok dan Abiatar yang merupakan dua orang imam, tokoh agama yang mereka berdiam diri di Yerusalem. Mereka melayani umat Tuhan dalam hubungan dengan Tuhan. Dan mereka juga memberikan dukungan kepada pemerintah. Oh, ini hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bahwa tokoh-tokoh agama pun memberikan dukungan terhadap keputusan
keputusan yang diambil oleh Raja Daud sebagai pemerintah yang sah waktu itu. Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab juga dikatakan bahwa marilah kita tunduk kepada pemerintah. Mari kita memberikan dukungan kepada pemerintah. Mari kita baca bersama-sama di dalam Roma 13 ayat 1 dan 2. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat Roma 13 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di sana dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Firman Tuhan secara tegas mengatakan bahwa marilah kita tunduk kepada pemerintah. Tetapi jika kita melawan pemerintah, maka jangan kita mempersalahkan ketika hukuman datang kepada kita. Karena firman Tuhan sudah mengatakan demikian. Bahwa orang yang tidak mendukung alias melawan maklumat dari pemerintah, dia akan mendapatkan hukuman. Nah itu Bapak Ibu Saudara, mari kita selalu setia mendukung apapun himbauan pemerintah, apapun maklumat pemerintah. Bahkan semua aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah, baik itu membayar pajak, mentaati lampu merah, dan peraturan-peraturan yang lain, mari kita lakukan hal itu. Karena dengan kita melakukan hal itu, kita taat kepada Allah. Karena pemerintah adalah wakil Allah buat kita di dunia. Mari kita semua mendukung himbauan pemerintah dengan tidak kumpul-kumpul, tidak bepergian kecuali memang itu mendesak. Kita stay at home. Kita betul-betul berdiam diri di rumah. Kita istirahat yang cukup, olahraga, makan makanan yang sehat, dan banyak hal-hal yang lain yang merupakan itu adalah himbauan daripada pemerintah. Mari kita dukung itu dengan kita melakukannya. Nah, dengan kita melakukannya, maka kita sedang mendukung pemerintah. Selanjutnya kita melihat bahwa ada ketundukan pada kedaulatan Tuhan. Raja Daud bersama dengan umat Tuhan waktu itu tunduk kepada Allah yang Maha Kuasa. Raja Daud berkata, saya bacakan di dalam ayatnya yang ke-25. Dalam pembacaan kita tadi, ayat 25 dan 26. Dikatakan, lalu berkatalah raja kepada Sadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman, begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Daud adalah seorang yang sungguh-sungguh tunduk kepada Allah. Dia tahu benar-benar bahwa Allah itu adalah penguasa. Allah itu yang berhak mengatur segala sesuatu yang ada di bumi ini. Dan segala sesuatu yang ada di dalamnya ada di dalam kehendak Tuhan. Maka mari kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bukan kita mengatur Tuhan. Karena kita adalah umatnya. Dia adalah Allah kita. Hanya dialah yang berhak mengatur semuanya. Jangan justru kita yang mengatur-atur Tuhan. Kita boleh meminta kepada Tuhan apa yang kita inginkan. Tetapi kita juga harus siap menjalani apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena dialah Allah dan pencipta, penguasa atas bumi dan atas sorga. Dia yang berkuasa dan berdaulat atas semuanya. Karena itu apapun yang dia izinkan terjadi di tengah-tengah kita, Bapak Ibu Saudara, mari kita seperti Daud yang berkata, jika Tuhan mengizinkan, jika Tuhan memberikan kasih karunia, maka dia akan mengizinkan aku untuk melihat kembali
tempat kediamanku atau istanaku, Yerusalem. Yerusalem. Dan Daud sungguh mempercayai bahwa kehendak Tuhan baik bagi umatnya. Kehendak Tuhan selalu yang terbaik bagi dia dan bagi umat Tuhan yang percaya kepadanya. Karena itu dia tidak pernah bersusah hati. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia mengizinkan Tuhan untuk bertindak dan melakukan segala sesuatu. Karena dia tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang maha tahu, tetapi juga adalah Allah yang maha kuasa. Yang ketika dia mengizinkan sesuatu terjadi, dia bisa mengendalikan hal itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita pun perlu seperti Daud, kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan semuanya. Apapun yang dia inginkan dan dia izinkan terjadi, kita lakukan. Di sisi yang lain kita melihat bahwa Daud berdoa kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan menjawab doanya. Dalam ayat 31 dikatakan demikian. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom, maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Siapakah Ahitofel itu? Ahitofel itu adalah seorang yang selama ini dipercaya oleh Raja Daud. Dia adalah salah satu penasehat Daud, penasehat yang handal. Tetapi dalam sekejap dia berbalik kepada Absalom karena pengaruh daripada Absalom, bujukan daripada Absalom, sehingga akhirnya dia bergabung dengan Absalom dan dia mengkhianati tuannya yang selama ini mempercayai dia, yaitu Raja Daud. Tapi akhirnya ketika mengetahui sekongkolan itu, Raja Daud berdoa kepada Tuhan dan memohon supaya nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Ahitofel kepada Absalom digagalkan oleh Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa Daud. Kita lihat di ayat berikutnya, ayat 32. Ketika Daud sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai, orang Arki, mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di atas kepala. Lalu siapakah Husai? Sama dengan Ahitofel. Husai adalah, selain dia sahabat daripada Raja Daud, dia juga adalah salah satu penasehat Daud. Maka ketika Daud sedang berdoa kepada Tuhan, Husai orang Arki ini datang. Dan ini menjadi satu pengharapan bagi Raja Daud. Dan singkatnya bahwa Raja Daud menyuruh Husai untuk pergi kepada Absalom. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam pasal 17 yang terjadi adalah bahwa akhirnya Husai diminta nasihatnya. Dan nasihat yang diberikan oleh Husai betul-betul menggagalkan nasihat daripada Ahitofel. Ini hal yang luar biasa. Bagaimana Tuhan melakukan perkara yang begitu indah. Bagaimana Tuhan betul-betul campur tangan. Tuhan menolong umatnya. Tuhan menolong orang yang setia kepadanya, yaitu Raja Daud. Maka ketika Raja Daud berdoa dan Tuhan menjawab doanya. Dan yang terjadi adalah bahwa akhirnya Ahitofel pergi ke rumahnya dan di sana dia menggantung diri. Satu tindakan yang tidak mulia. Dan Absalom melakukan apa yang dinasihatkan oleh Husai. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sini kita boleh melihat bahwa Tuhan yang berdaulat itu, Tuhan yang berhak mengatur segala sesuatu itu. Dan mari kita berikan kesempatan kepada Dia untuk mengatur semuanya.
Artinya bahwa kita menyerahkan semua kepada Tuhan. Apa yang Dia mau dan apapun yang Dia izinkan terjadi di tengah-tengah kita, itu adalah yang terbaik buat kita. Karena Dia mengasihi kita. Dia sayang kepada kita. Yang perlu kita lakukan adalah mari kita berserah kepada Dia. Kita berdoa kepada Dia. Tidak salah kita berdoa Bapak Ibu, walaupun kita tahu Tuhan itu berdaulat. Karena Dia juga adalah pribadi yang mau mendengar. Kita lihat bahwa Daud akhirnya didengarkan doanya. Karena itu mari kita tetap bersama-sama berdoa. Mari kita belajar tunduk pada kedaulatan Tuhan. Bahwa Dia adalah Allah yang mengatur segala sesuatu. Dan pasti itu baik buat kita. Kita jalani saja sambil terus berdoa. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak perlu pusing dengan apa yang terjadi saat ini. Kita jalani saja. Kita tidak perlu bertanya-tanya kapan ini akan berakhir. Karena ada waktunya. Ketika Tuhan menghendaki hal itu terjadi, maka Tuhan akan menghendaki hal itu juga akan berakhir. Kita berserah kepada Tuhan. Dia tahu yang terbaik buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya menguatkan kami semua. Bahwa memang tidak ada seorang pun yang tidak lepas dari persoalan. Termasuk hamba-Mu Raja Daud. Seorang yang sungguh-sungguh terbukti sangat dekat dengan Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan. Selalu bertanya kepada Tuhan. Apapun yang ingin dia lakukan. Dia selalu menyembah Tuhan. Tetapi dia juga menghadapi persoalan. Apatah lagi dengan kami Tuhan. Biarlah kami senantiasa siap untuk menghadapi segala persoalan dalam hidup kami. Termasuk persoalan bangsa kami saat ini. Biarlah kami senantiasa mau berserah kepada Tuhan. Tapi biarlah juga kami mau memberikan dukungan kepada pemerintah kami. Dukungan dalam berbagai hal. Sehingga pandemi ini segera berlalu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Jemaat Tuhan yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.